Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Murandari. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori sosial environment dari Gerald Kaplan dan aplikasi teori sosial environment itu terhadap kasus skizofrenia. Tapi sebelum kita membahas tentang teori sosial environment dari Gerald Kaplan, kita harus tahu dulu siapa Gerald Kaplan itu sebenarnya. Di sini saya akan memberitahukan siapa Gerald Kaplan beserta biografi. Gerald Kaplan itu lahir di Inggris pada awal abad ke-20. Beliau belajar di Universitas Victoria di Manchester, di mana ia menerima gelar BSc dalam bidang anatomi fisiologi pada tahun 1937. Lalu, Gerald Kaplan menjadi seorang profesor psikiatri emeritus di Harvard University dan juga seorang profesor psikiatri anak di Hebrew University of Jerusalem, Israel. Kaplan adalah seorang pemimpin di dunia bidang preventif psikiatri, mencakup dewasa, anak, keluarga, dan juga komunitas. Dia beserta koleganya di Harvard menggiring teori respons stres terhadap individu, keluarga, dan populasi yang merupakan faktor pendukung gangguan jiwa. Mereka mengembangkan konsep, teknik, dan model organisasi yang utamanya mendasari laboratorium psikiatri komunitas. Selain itu, Kaplan telah membuat buku yang sangat populer, diantaranya adalah Approach to Community Mental Health pada tahun 1961, Principle of Preventive Psychiatry 1964, Theory and Practice of Mental Health Consultation pada tahun 1970, Support System and Community Mental Health 1974, Arab and Jew in Jerusalem 1980 with R.B. Kaplan, and A Population-Oriented Psychiatry pada tahun 1989. Kaplan mendefinisikan stres adalah kondisi di mana adanya ketidaksesuaian tuntutan terhadap kemampuan seseorang untuk merespon yang akibatnya akan merugikan masa depan seseorang tersebut. Menurut Seyle, stres adalah reaksi tertentu yang dikeluarkan oleh tubuh berupa perubahan biologi dan juga perubahan kimia akibat tantangan yang hadir dalam kehidupan seseorang tersebut. Pada tahun 1981, Kaplan melakukan penelitian yang berjudul Mastery of Stress, Psikososial Aspect, di mana Kaplan membagi ada beberapa fase terkait respon dalam perilaku terhadap stres. Di antaranya ada fase 1, di mana seseorang tersebut mengubah suasana hati yang penuh stres dan menurunkan stres tersebut. Ini biasanya cara yang termudah yang biasanya semua manusia lakukan. Fase kedua, fase di mana seseorang yang mengubah keadaan eksternal untuk menurunkan stres. Fase ketiga adalah fase di mana perilaku intrapsikis seseorang melakukan pertahanan terhadap rangsangan emosional yang tidak menyenangkan atau stres. Fase keempat adalah fase di mana perilaku intrasikis yang membantu seseorang memahami peristiwa dan lanjutannya dengan melakukan penyesuaian internal. Nah, dari hasil penelitian tersebut, Kaplan memperlihatkan adanya perilaku respons stres yang dapat dikuasai yang terdiri dari 4 fase yang berubah penerimaannya, sesuai dengan seseorang tersebut mendapatkan dukungan sosial. Selain itu, penelitian dilakukan oleh Nuckols pada tahun 1972, di mana Nuckols melihat adanya hubungan antara stres hidup dengan komplikasi pada ibu hamil. Hal ini dilakukan untuk melihat adanya komplikasi kehamilan pada beberapa ibu hamil yang mendapat dukungan sosial ataupun yang tidak. Ibu hamil yang mendapatkan dukungan sosial 3 kali lebih rendah terjadi komplikasi kehamilan. Nuckols juga mengemukakan adanya keterkaitan antara dukungan sosial dengan status sehat seseorang, di mana seseorang individu dalam keadaan yang sangat tertekan, namun mempunyai dukungan sosial yang baik, maka kesehatan jiwanya juga akan baik. Kita sudah tidak asing lagi dengan penyakit mental yang bernama skizofrenia. Menurut Riskesdas pada tahun 2018, data gangguan jiwa cukup meningkat, yaitu naik sekitar 1,7 sampai dengan 7 per mil. Artinya, dalam 1000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga yang memiliki orang dengan gangguan jiwa. Sehingga dapat disimpulkan, terdapat sekitar 450.000 orang yang menderita gangguan jiwa.
Salah satu gangguan jiwa yang paling banyak yaitu adalah skizofrenia, di mana skizofrenia adalah gangguan mental yang diderita lebih dari 20 juta orang di dunia, di mana skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang termasuk ke dalam kategori penyakit neurologis yang area yang dipengaruhinya tersebut meliputi persepsi, cara berpikir, bahasa, emosi, dan perilaku sosial. Dalam teorinya, Kaplan melihat adanya keterkaitan antara dukungan sosial dengan kesehatan jiwa, sehingga Kaplan membuat teori tentang preventif psikiatri. Pada tahun 1964, Kaplan berfokus pada psikiatri preventif, di mana intervensi awal diberikan untuk mendorong pertumbuhan positif dan meminimalkan kemungkinan gangguan psikologis yang dapat menyebabkan penekanan pada konsultasi kesehatan mental. Ada 3 konsep yang Kaplan kemukakan, yaitu primary prevention, secondary prevention, dan juga tertiary prevention. Yang pertama ada primary prevention, di mana pencegahan ini dilakukan untuk suatu kelompok ataupun individu yang belum mengalami gangguan tertentu. Yang kedua ada secondary prevention, di mana tindakan pencegahan ini dilakukan untuk individu atau kelompok yang telah menunjukkan gejala awal yang mengindikasikan adanya gangguan tertentu. Yang ketiga, dilakukan intervensi pada individu ataupun kelompok yang telah terkena gangguan tertentu supaya gangguan tersebut tidak berlangsung lama. Hal ini dapat diterapkan oleh perawat untuk melakukan asuhan keperawatan kepada gangguan skizofrenia atau penyintas skizofrenia, di mana primary, secondary, dan tertiary prevention dapat diterapkan untuk asuhan keperawatan tersebut sehingga kejadian skizofrenia di masyarakat dapat dikontrol. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 18 Tahun 2014 yang menjelaskan di mana perawat mempunyai peranan tertentu dalam kesehatan jiwa yang meliputi dari prevensi primer, sekunder, dan juga tersier. Ini merupakan aplikasi teori dari Kaplan yang dapat diterapkan oleh perawat untuk mengontrol skizofrenia yang ada di lingkungan kita. Selain tentang prevensi, Kaplan juga mempunyai teori lain, yaitu teori model konsultasi, di mana Kaplan menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu yang pertama ada client-centered approach, yang kedua ada consultee-centered approach. Ada 4 tipe konsultasi yang berfokus pada klien, konsulti, program, dan administrator program, yaitu konsultasi yang berpusat pada klien, konsultasi yang berpusat pada konsulti, konsulti administrasi yang berpusat pada program, dan konsultasi administratif yang berpusat pada konsulti. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam melakukan perawatan untuk penyintas skizofrenia dapat melibatkan tenaga profesional seperti perawat generalis untuk melakukan perawatan secara langsung dengan penyintas skizofrenia ataupun dengan bantuan spesialis sebagai konsultan. Teori Kaplan ini dapat digunakan untuk perawat untuk meningkatkan perawatan bagi penyintas skizofrenia di beberapa sektor, terutama Indonesia yang mempekerjakan perawat generalis di rumah sakit jiwa maupun komunitas. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teori sosial environmental dapat diaplikasikan oleh perawat dalam asuhan keperawatannya untuk mengontrol skizofrenia yang semakin meningkat setiap tahunnya, baik dalam sektor rumah sakit, klinik, ataupun komunitas. Sekian dari saya memohon maaf apabila banyak kesalahan kata-kata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.